Halo geng, balik lagi di YouTube Adamelisius, YouTube-nya para pencinta misteri, konspirasi, dan hiburan yang ngedukasi lo, biar lo makin bijak. Karena bijak itu butuh data pengetahuan. Oke? Nah, jadi pada momen kali ini, gue tuh pengen banget astral frekuensi ke area 51. Tujuannya, pertama, untuk memvalidasi pengetahuan gue yang udah gue teliti kemarin-kemarin tentang banyak hal. Siapa tahu di area 51 tersebut ada pengetahuan tentang jamur yang selama ini sedang gue teliti. Itu satu. Dan tujuan kedua, kurang lebih dari 3 tahun jarak gue pernah astral frekuensi ke sana, dan udah lama banget. Pasti banyak pengetahuan yang upgrade. Nah, pengetahuan upgrade itu yang gue incer untuk gue teliti. Jadi gue harap kalian nemenin gue untuk penelitian bareng. Oke, untuk penelitian bareng. Kenapa kita harus meneliti? Karena astral frekuensi tanpa penelitian dan pengalaman itu sama dengan ya buat gue pribadi dongeng. Jadi bijak-bijaklah di zaman yang chaos ini. Dan ya karena banyak hal yang gak sesuai, banyak hal yang puzzle itu berantakan dan kalian harus susun satu-satu. Kalau enggak, kalian takutnya salah paham. Malah pengetahuan yang salah yang kalian install yang pada akhirnya outputnya adalah racun buat tubuh kalian dan pikiran kalian, buat jiwa kalian. Jadi so hati-hati guys. Oke? Di momen kali ini gue bakal astral frekuensi ditemenin Jeffrey, salah satu tim gue di Warrior, dan kita akan menyusul area 51. So guys, nikmati aja. Oke? Jadikan sebuah hiburan yang mempunyai akurasi yang mendekati yang baik. Oke? Dan setelah ini kalian harus teliti lagi untuk sebagai kebijaksanaan dalam pengetahuan. So guys, kita mulai. In the middle of the barren Nevada desert, far from civilization, lies a region that hasn't even been officially named for decades, Area 51. A heavily guarded military base, surveilled by satellites, and surrounded by legends wilder than science fiction. Some say this place is simply a secret aircraft testing facility, but others believe this is where humanity's greatest secrets lie hidden. Eyewitnesses report strange lights floating in the night sky. Former employees claim to have seen technology not made on Earth. Classified documents are leaked and then suddenly disappear. Is the US government really storing UFO wreckage? Have extraterrestrials been dissected behind the steel doors of this facility? Or is this all just the greatest illusion in modern history? Oke Jeb, jadi kita malam ini mau ngegas penelusuran astral frekuensi ke area 51. Ada yang lo mau tanya nggak sebelumnya? Oke bang, sebelum kita mulai nih ya, gue ada beberapa pertanyaan sih bang. Sebenarnya nih bang ya, kenapa lu tuh jarang banget ngonten sekarang bang? Entah lu ngonten di Dewan 12 atau di channel YouTube lu sendiri, itu kenapa bang? Orang-orang pada bertanya-tanya gitu bang, kemana ini? Lebih ke keseimbangan aja sih antara keluarga sama kerjaan, karena
gue pernah di fase ambisi dan menghancurkan hidup gue sih. Jadi gue harus belajar dari keseimbangan itu. Dulu banget gitu, pernah berfokus pada karir banget, lupa sama keluarga gitu. Dan pada akhirnya ya banyak yang gue salah gitu. Tapi setelah banyak belajar ya intinya hidup butuh keseimbangan aja sih di situ. Karena buat gue pribadi gini, kalau hidup di fase di berkah, yang penting lo seimbang aja, rezeki bakal lancar. Tapi kalau emang kita nggak berkah, emang lo akan fight-nya mati-matian sih. Itu sih prinsip yang gue tahu gitu. Ada perbedaan gak bang? Lanjut, Cep. Hidup lu yang sekarang diberkahin sama tidak diberkahin dulu tuh gimana bang perbedaannya bang? Kalau dulu banget tuh jadi gini, untuk membedakan sama kita berkah atau enggak. Dan berkahnya bisa naik turun, bisa hilang, atau bisa ada lagi ya. Jadi poin yang harus dipahami dasarnya itu dulu. Ciri-cirinya tuh zaman dulu tuh penuh ketakutan, Jeb. Serba takut, mau kemana-mana takut gitu loh. Kayak serba nggak yakin, serba nggak ada kekuatan, kayak serba nggak ada support gitu loh, nggak ada jalan bahkan. Itu yang gue tahu zaman dulu ya, yang belum di fase berkah. Nah tapi kalau sekarang itu berbanding kebalik. Semua kayak tersupport, kayak berani aja, kayak ada aja jalannya gitu. Cuman memang kadang Tuhan itu pengen kita tuh bijaksana sama waktu aja. Nggak bisa sembarangan dalam bergerak di situ. Jadi tetap harus ada hitungan. Itu sih, Jep. Gimana caranya lu bisa mendapati berkah tersebut dan tahu gimana caranya lu menjauhkan dari berkah tersebut, entah dari apa yang lagi lu lakuin, apa yang lagi lu pikirin, itu lu ada tips and triknya nggak bang? Poinnya adalah lo harus belajar memaknai pengetahuan. Karena pengetahuan kalau nggak dimaknai, kadang-kadang dia cuma jadi sekadar informasi. Nah, pengetahuan spiritual yang kalau udah dimaknain itu pada akhirnya secara pengalaman akan membawa kita mengenal sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya Tuhan nggak suka atau dia suka gitu loh. Tapi tetap kita harus punya basic dasar pengetahuan dari kitab suci ya, tentang sebenarnya kebijaksanaan Tuhan tuh mau kita tuh ke arah mana gitu loh. Itu sih poinnya. Jadi lebih ke ya kuncinya pengetahuan, semua tuh kuncinya pengetahuan, Cep. Oke bang. Contoh gue di fase sekarang menjadi pelaku spiritual supernatural ya karena banyak tahu kan. Di situ seorang pengacara bisa jadi pengacara ya karena dia tahu pengetahuan hukum gitu kan. Dan semua hal itu intinya kuncinya adalah pengetahuan. Tapi pengetahuan yang tepat dan benar ya, bukan pengetahuan yang salah. Dasar pengetahuan itu kan adalah energi dan frekuensi. Jadi nggak bisa dimanipulasi. Mungkin lo bisa manipulasi teorinya, ya, tapi lo nggak bisa manipulasi kebenarannya, ngerti kan? Karena energi itu nggak bisa dibohongi gitu. Energi itu dia itu absolut A B B, ngerti kan? Ngerti bang, ngerti. Jadi itu yang mereka coba lakuin gitu, si para elit gembel ini ya. Ya itu dia ngasih informasi dia ngasih informasi kita sedikit dan banyak salahnya supaya kita nginstal pengetahuan tuh banyak salahnya dan pada akhirnya kita jadi ya bodoh gitu loh, dan pada akhirnya kita nggak tahu kita ini siapa gitu. Oke bang, kalau dari gua cukup itu aja sih pertanyaannya. Ngomong-ngomong kita malam ini mau ke lapangan mana nih? Lapangan mana yang mau kita eksekusi? Kita mau ke area 51 Jeb. Dimana area 51 ini terkenalnya itu adalah salah satu tempat penelitian yang elit global punya, walaupun mengatasnamakan Amerika ya. Tapi feeling gue sih semua instruksi ini dari elit global dan mereka ini banyak penelitian di sini, Jeb. Oke. Gue mau nanya satu hal tentang prinsip lu yang dari dulu sampai sekarang bang. Lu masih percaya alien gak? Kan area 51 ini terkenalnya dengan konspirasinya yang tentang alien ya. Gini, pemahamannya gini ya Jeb. Kalau makhluk dari luar angkasa gitu,
ke bumi. Nah, gue belum tahu tentang ini gitu, ngerti kan? Gue nggak berani komentar lah. Kalau gue kan orangnya baik penelitian, jadi karena gue belum meneliti secara jelasnya, jadi gue belum berani komentar. Cuman kalau yang didengung-dengungkan konsep alien yang selama ini beredar, gue rasa pemahaman yang gue tangkep yang mereka maksud tuh alien buat gue pribadi adalah jin fisik, Jep, atau iblis fisik. Kita nggak bisa sebut jin, kita sebutnya iblis fisik. Berarti alien sama dengan iblis fisik menurut lo? Iya, iblis fisik. Dan iblis ini dari eksistensi ya bangsa jin memang, cuman karena konteksnya terkutuk dan pada akhirnya ya dia disebut bangsa iblis gitu loh. Mau lo sebut reptilian, mau lo sebut apa, selama yang kita bahas tuh ya kebanyakan yang dibahas tuh ya iblis fisik di situ. Karena buat gue pribadi gini, Jeb, berapa momen gitu loh, gue coba menyambungkan gitu frekuensi. Gue nggak ngerasa adanya frekuensi dari luar bumi, Jeb. Gue ngerasa kayak ini kayaknya orang-orang yang masih ada di dalam bumi itu sendiri, ngerti kan? Gue nggak menemukan rasa-rasa yang something yang kayak unik, langka, spesial tuh nggak ada. Gue cuma mendapatin memang frekuensi atau energi itu ya sama kayak ini kayak nggak jauh-jauh dari iblis itu sebenarnya. Poinnya sih itu. Nah memang kalau dari langit yang eksistensi yang datang dari langit ke bawah ke bumi ini, ya mungkin kita akan bahas di momen berikutnya kali, Jeb. Jadi gini, Jeb, di area 51 ini juga gue pernah ngecek juga di sini ada iblis atau iblis fisik atau alien itu. Nah gue pengen lihat anatominya sedikit, anatomi tubuhnya ya. Ini sebutnya anatomi ya kalau tubuhnya. Iya. Dan gue pengen tahu ya sebenarnya penelitian apa aja sih di sini gitu. Gue pengen bener-bener kayak ngungkap lebih deep lagi, Jeb. Gue akan masuk ke dalam frekuensi area 51 dan gue akan ngikutin flow-nya aja. Oke, Jeb, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, jauhkanlah hamba dari semua manipulasi, kebohongan, energi jahat, something yang membutakan dalam kebohongan. Amin. Oke, Jeb. Baci di kondisi ya banyak ya kayak gurun sih emang. Kayak kurang lebih kayak gurun gitu loh. Dan di sana itu jam berapa ya? Ini kayak siang ya? Kayak sih siang sih di sana sih ya. Dia entah pagi entah siang nih pokoknya ada cahaya mataharinya sih nih. Coba Jeb, di sana jam berapa, Jeb? Ini real time kayaknya sih harusnya. Di sana itu jam 8, Bang. Jam 8 Pagi. pagi. Iya. Soalnya udah ada cahayanya. Oke, gua ngelewatin beberapa petugas. Wah, keamanannya ketat. Di sini rame banget. Ini gue ke real time sih ini. Tapi entah kenapa ya, gue ngelihat muka-muka orang ini kayak muka-muka orang yang datar gitu loh. Jadi bukan orang yang punya perasaan lagi, ngerti kan? Kayak cuman hanya kayak ya bekerja aja tanpa ada perasaan senang, sedih kayak manusia normal gitu loh. Ini yang lu maksud ini orang-orang yang ngejagain daerah situ, Bang? Iya, ngejagain kayak ntar gue cek. Gue nggak tahu ya di area ini nih gue baru tingkatin lagi sensitivitas gue
gue ngerasain kayak dari bawah tanah ini ada energi aura hitam tuh keluar. Ini nih dulu nggak ada. Waktu pertama kali gue kesini dulu nggak ada. Ini sekarang ada nih. Energi aura hitam gitu yang tapi enggak, tapi kayaknya energi aura hitam ini kayaknya kayak hidup, tapi gue nggak tahu. Dan orang-orang di sini nih yang bekerja di sini kayak sudah apa ya, sudah radiasi energinya itu loh, Jep. Kayak mereka tuh udah terradiasi dan pada akhirnya tuh kayak nurani mereka tuh udah mulai, perasaan mereka tuh udah mulai pelan-pelan jadi kecil banget. Perasaan mereka tuh kayak cahaya perasaannya tuh jadi kayak kecil banget. Jadi mereka tuh hanya kayak robot. Itu karena emang gede banget bang ya energi hitamnya itu. Cek Google Earth. Di Google Earth ini kan luas ya, area 51-nya ya. Ada spot gitu loh, spot area 51 dan auranya tuh ya lebar banget, gue nggak tahu. Ya kalau gue bayangin ya bisa sampai ya 10 hektar, ya 10 hektar kali, Jeb. Kurang lebih ini kayak ngebentuk sebuah dom, cuman nggak bentuk dom juga. Tapi gue mencium amis gitu, banyak amis darah gitu loh. Ini apa ya? Kok gue nggak tenang ya? Kayak feeling gue nih, energi hitam ini dia tuh kayak bayangan, cuman bayangan tuh kayak hidup. Nanti gue kasih ilustrasinya kali ya nanti di sini, guys. Dia kayak hidup dan energi bayangan aura negatif ini kayak bau amis darah gitu loh, Jep. Aman gak ini ya? Gue merasa tidak aman, Jep. Dulu itu setahu gue banyak penjagaannya secara astral ya. Itu dulu banyak penjaganya, Jep. Sekarang ini gue ngerasain astralnya hampir gak ada yang jagain. Tapi gue rasa lebih ke energi si bayangan ini yang ngejagain, ngerti kan? Ngerti. Gue ngerasa lebih mereka udah diperalat. Ini salah satu partikel dari The Monster kayaknya, Jep. Ini yang gue rasain di situ. Ini partikel dari The Monster sih ini. Partikelnya aja kayak gini ya, apalagi biangnya ya. Tapi memang di sini agak buat gue kayak sesek sih daerah sini. Pokoknya lo bayangin kayak di area 51 gitu, ada bayangan sampai ke langit gitu loh. Dan dia ada bayangan ini tuh kayak bergerak-gerak gitu loh, mengintari tempat ini gitu. Cuman karena gua lemahkan energi gua, jadi dia nggak bisa mendeteksi, Jep. Ibaratnya gitu, kalau teknologi kan energi panas ya. Nah, energi cahaya gue tuh gue redupin sedikit. Jadi dia bisa ngeradar orang gitu bang? Dia bisa ngeradar. Kalau gue energi cahaya gue tinggiin lagi, dia mungkin bisa ngeradar. Kan The Monster sama Universe kan, dari energi Universe gue kecilin nih, biar dia nggak tahu mendeteksi. Oke, gue coba masuk ke kayaknya ada ruangan ini lebih ke dalam. Gue nggak tahu ini di mana. Gue udah mencoba masuk ke dalam goa, tapi ada pintunya. Gue coba masukin dulu situ. Gue jadi ingat Stranger Things ya. Masuk ke dalam ruangan ini, itu tuh memang ada bisikan The Monsternya. Jadi memang kalau gue perhatiin, petugas atau orang yang bekerja di sini udah tersabotase sama The Monster udah. Jadi dia pasti ngikutin aturan atau keinginan The Monster doang. Ini nih di telinga gue nih kayak ada kenceng, kayak bisikan untuk ikutin dia gitu loh.
Cuman memang ini sistem radiasinya. Gue cuman dapat efek energinya aja. Oke, gue lanjutin, gue masuk ke dalam situ. Nggak tahu, ini gue malah masuk ke dalam gua aja. Gue tiba-tiba di dalam gua. Gue jalan dan banyak teriakan, Jeb. Banyak teriakan sih di sini. Teriakan astral atau apa ini? Lebih ke teriakan manusia nih kayaknya. Banyak teriakan manusia sih, Jeb. Ini masih ada sih. Hmm. Wah, ini masih aktif sih daerah sini sih, Jeb. Ini masih banyak manusianya sih ini. Untuk penelitian sih. Dan kebanyakan itu masih gadis loh, Jeb. Pertama lu ke tempat ini emang nggak ada bang manusia-manusianya? Dulu itu cuman bentuk jiwa-jiwa yang penasaran aja. Tapi di momen ini nih kayak, dan ini masih manusia semua ini. Kenapa banyakan gadis ya? Di sini gue tuh masuk ruangan sel, banyak kayak penjara gitu, Jeb. Dan isi penjara di sel itu tuh kayak banyak perempuan. Dan satu ada petugas ngeliatin si salah satu kayak gadis yang ditahan di tempat tersebut. Tadi dia ngomong apa ya? Nah, jadi salah satu tahanan ini itu mungkin kayaknya ada agak bandel, agak pengen kayak nggak tenang gitu. Kayaknya dia baru diculik deh. Dia si petugasnya tuh bilang kayak, ya lu kalau nggak ngikutin aturan ya lu bakal cepet dihilangin gitu, ngerti kan? Ini umuran SMP sih. Ini kayak kita bakal ada hubungan sama abstain file deh. Gue perhatiin dulu ya. Berapa momen gue lihat ada para anak kecil yang kayak kondisi kayak abis kena pukul gitu loh, Jep. Mungkin ngelawan kali ya. Itu tahanan di sana kira-kira umurnya berapa bang? Sekitaran berapa? SMP kelas 3 sama kelas 1 SMA lah. Itu yang gue lihat. Pokoknya SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Remaja banget. Nama tugasnya Joseph. Beneran. Petugasnya ini, ini kali ya yang orang sebut di kitab suci itu kayak hatinya itu dikunci gitu loh. Maksud dikunci, mungkin secara teks dikunci gitu, maksudnya ditutup gitu. Cuman kalau secara kesadaran energi, kalau kita lihat layar kesadaran secara energi aja, energi demonstran lebih gede di dalam rohnya ketimbang universe-nya. Ya buat gue udah sama kayak robot ini. Jadi nggak ada kasih lagi, dia nggak akan peduli, nggak ada kasih, cuma ngikut instruksi doang. Dan ada pas gue pegang si petugas ini, Jep, pas gue pegang, dia pun sebenarnya dikasih makanan, dimana kasih makanan ini membuat otak logika berpikirnya itu udah pelan-pelan error. Jadi dia nggak akan membuat dia nggak akan banyak ngebantah gitu loh. Jadi dicuci otaknya dari dalam dan dari luar gitu ya? Iya. Jadi secara elemen materinya kena serang sama makanan tadi, atau yang disusupin di makanan ya. Elemen energinya itu disusupin juga sama yang area the monster ini. Oke, gue coba ke
pintu selanjutnya. Gue masuk ke pintu selanjutnya. Oke, ruangan pertama itu lebih ke eksekusi ngambilin organ, Jep. Organnya itu buat apa bang? Lebih ke kebutuhan. Gue ngerasa sih lebih kebutuhan si sekte 66 ini sih. 666 ini. Lu bisa jelasin nggak bang organ tubuh yang secara spesifik yang diambilnya itu apa? Pasti ginjal, jantung. Yang gue bingung kenapa lidahnya juga diambil ya. Gue gak paham ya. Jadi ada ginjal, jantung itu ditaruh di sebuah kayak bentuk toples gitu loh, Jep. Cuman kayaknya memang untuk alatnya gitu nyimpennya. Diawetin dulu atau gimana itu bang? Ya, kayaknya diawetin ya. Bukan diawetin, lebih tepatnya kayak mungkin dia tetap berfungsi gitu. Jadi memang toplesnya kayak bukan cuma toples, kayak ini kayak ya gue nyebutnya ya, teknologi buat supaya si organ ini tetap hidup. Ini kebanyakan di kondisi ini lebih ke orang-orang DNA purba sih. Dia kayak tahu kayaknya, Jep. Organ-organnya kan kuat-kuat itu. Pokoknya pintu pertama ini intinya ini ya, kita ngomong pintu pertama untuk eksekusi dari ngambil organ ya yang DNA purba diambil. Karena daya tahan tubuh DNA purba kan kuat. Jadi kayak ya lu paham lah ya maksudnya DNA purba di situ. Paham. Nah masuk, oke, gue udah paham nih. Kok gue perginya ke sini? Ini pergi ke Amsterdam Fun ya lama-lama sih gue nih. Padahal gue pengen ke area 1 nyari jamur gitu. Lanjut ke pintu berikutnya. Ini ada ruangan besar. Ruangan kedua ini, bentar Jep, gue sadarin diri gue dulu. Gue butuh energi dulu, bentar. Di sana pengap banget nafas gue. Oke, gue masuk lagi. Pintu berikutnya itu kayaknya dia lagi jadi yang singkat cerita aja ya. Yang gue tangkap dalam ruangan ini ada memori di mana anak-anak gadis itu dikasih kasih sayang untuk hipnotis mereka untuk ngasilin cairan yang positif. Albumin kali, gue juga nggak tahu. Dia mungkin ngincer albumin atau apa, gue juga nggak paham. Ini DNA Hawa nih harusnya nih. Jadi mereka di-treat dengan rasa kasih sayang gitu ya? Iya. Kayaknya ngerti DNA kali ya. Jadi ada kayak setiap pintu yang gue tangkap tadi itu pintu itu mewakili DNA gitu yang Baji tangkap ya. Oke, gue coba masuk ke pintu berikutnya. Kok pintu berikutnya tuh kayak buntu, cuman ada suara. Taruh di mana ya? Pasti ada pintu rahasia nih. Oke, gue coba tembus ke bawah, coba lantai bawah lagi. Gue coba ke ruangan bawah tanah lagi JP, tapi gue nembus karena kontesnya nggak ada pintu. Gue coba nembus ke bawah lagi, tapi di bawah ini gue ngeliat kayak ada orang kayak freak gitu, kayak aneh. Dan dia tuh kayak lagi ini kayaknya gue bingung, ini dapur atau tempat eksperimen gue nggak tahu, tapi di dalam kayak drum besar itu mungkin panci entah drum, gue juga nggak tahu bentuknya seperti apa ini. Cuman dia lagi ngaduk cairan, tapi di dalam cairan itu ada daging manusia aja. Ini untuk eksperimen atau gimana bang daging manusianya ini? Apa untuk konsumsi bang? Ini kayaknya buat dikonsumsi deh.
Iya kayak buat dikonsumsi, tapi gue mukanya aneh banget ya. Perkiraan bang, dagingnya itu daging anak kecil, daging remaja atau orang tua bang? Standarisasinya dari SMP kelas 1 sampai yang paling banyak gue lihat ya tadi ya. Ada yang kecil-kecil yang ukuran SD, cuman yang paling banyak tuh dari kelas 1 SMP sampai dengan 1 SMA. Kalau gue lihat dari wajah-wajahnya ya, tapi gue nggak bisa menentukan umur berapa. Ini makanan. Ini dapur Jeb. Ini dapur Jeb. Ini untuk orang-orang aneh Jeb. Oke, ini dapur, ini dimakan daging. Jadi kan tadi kan di pintu pertama tuh kan ada eksekusi ngambilin organ kan. Nah dagingnya itu diproses di sini. Ya, salah satunya dimakan. Orang-orang bagian dapurnya atau chefnya ini udah kena radiasi sama partikel the monster tadi bang? Semua di sini ada semua. Gua ngerasa kayak mereka tuh kayak gua anggap robot. Kayaknya nggak ada punya rasa-rasa manusia gitu. Udah gua nggak ada ngerasain itu. Kayak cuman lu pernah main Resident Evil 4 nggak? Kayak orangnya cuman kayak kosong gitu. Dia bentuknya kayak manusia biasa, cuman kayak kosong Jep. Oke, gue lanjut ke tempat lain coba. Oh, gue butuh Z nih. Z. Lu masih pegang map daerah sini gak? Punya teman ada yang berubah. Kata dia sih dia tahu berapa tempat, cuman tempat yang awal sama yang awal astral frequency sama sekarang agak ada beberapa ruang yang diubah. Oke, coba antar gue ke tempat banyak yang iblis fisik saat itu deh. Pindahin gue sekarang. Berarti kecurigaan gue kemarin itu tentang banyak orang hilang itu berarti bener ya. Banyak penculikan itu berarti bener ya. Oke, kita lihat aliennya waktu itu. Gue tuh pernah lihat Jeb. Dulu tuh ada alien yang atau iblis fisik tuh yang terbaring di sini. Cuman udah berganti jasad. Ini udah beda lagi. Aliennya beda lagi sama yang pertama kali lu astral frekuensi ke tempat ini? Beda. Gue ngerasa lebih karena kalau gue lihat dari deket, jadi kondisi kayak ruangan laboratorium yang agak teknologi tinggi ya. Jadi di tengah-tengah itu kayak ada jasad. Ada dua jasad iblis fisik. Yang pertama itu tuh masih full, cuman badannya tuh agak hijau. Gue inget kayak di Device series deh bentuk tubuhnya. Bentuknya gimana tuh bang? Bentuk iblis fisik tersebut bang? Bentar Jeb. Kalau gua nggak berani nyentuh nih, takut si bisa infeksi sih gua kalau gua rasa kalau gua deket, maksudnya terlalu nyentuh dan deket deh. Karena bakteri kan bisa nembus frekuensi. Ya mukanya, lu ngeliat mukanya nggak bang? Gimana bentuknya gitu? Mukanya tuh ya untuk yang ini ya, iblis fisik ini agak bertaring sih. Agak bertaring, badannya agak gede, berotot. Ini kalau dia tiba-tiba hidup nggak lucu ini. Tuh di sini sendiri kan nih. Udah kayak badannya Brock Lesnar Jep. Badan Brock Lesnar tapi bertaring gitu ya? Iya. Serem juga ya. Warnanya apa bang? Badannya tuh pucet
agak kehijauan, cuman ada juga bintik-bintik hijau dikit gitu. Apa ya ini? Dan baunya tuh kayak sama kayak bau lumut gitu. Bukan kayak bau amis. Kalau manusia tuh kan kalau anatomi itu kalau lama tuh amis ya, bau gitu. Ini lebih kayak bau lumut gitu loh. Ini manusia atau iblis fisik ya? Kenapa? Wajahnya gimana tuh bang, wajahnya bang? Wajah itu bukan bentuk wajah manusia aja. Kayak lo tau predator nggak? Nah kurang lebih kayak gitu lah. Iya. Predator bertaring, badannya gede kayak Brock Lesnar gitu. Iya. Warna hijau. Iya. Yang satu lagi kayaknya nggak lengkap. Dia kayak humanoid sih, bentuknya kayak humanoid ini. Ini manusia dan ntar dulu, ini iblis fisik manusia sih. Gue ngerinya manusia rupanya. Waduh, gak bisa gue kenalin lagi energinya manusia apa iblis fisik ya. Oh, bentar Jeb. Kayaknya ada, gue kena di radar. Bentar, ada teknologi nih. Ini kayak teknologi nih. Bentar Jeb, gue mundur ngejauh dulu dari tempat ini. Ntar gue bangun dulu. Tadi gue ngerasa kayak ada radar eksistensi di belakang gue. Cuman kayak itu tuh kayak apa ya? Security kayak gimana gitu. Kayak digital security aja. Kayak digital security gitu, ngerti gak? Dia cuma ngasih sebuah bayangan kayak AI gitu loh. Dan dia ngedeteksi ada gue di situ, ngerti kan? Ngerti. Bang, menurut lu itu teknologinya itu possible nggak dibuat manusia atau itu teknologi bangsa mereka bang? Gue nggak tahu ya. Ini udah terlalu banyak. Mereka nih pengetahuannya gue udah nggak bisa mikir Jep. Pengetahuannya seperti apa gue udah nggak bisa mikir sih. Coba gue balik lagi ke sana bentar. Gue tadi frekuensinya gue lepas. Tadi tuh si teknologi nih lagi nge-scan gue nih apa. Nah pas dia scan loading tuh gue cabut, ngerti kan? Gue cabut. Jadi dia belum ngedeteksi gue tuh apa. Oke, gue masuk lagi ke situ. Alat itu ngedeteksi lu dari frekuensi atau dari energi lu bang? Kayaknya di sini ada medan elektromagnetiknya deh di sekitar sini. Keamanannya kayak gitu. Ada anomali energi yang aneh aja itu akan terdetek sama dia. Cuman gue kurangin energi gue lebih tipis lagi. Tapi lu aman gak bang kalau ngurangin energi bang? Gue aman. Cuman kalau di kondisi yang gue lebih deep lagi, gue lebih kayak koneksi gue sama The Monster di sini mulai keraba, ngerti gak sih? Jadi kayak gue bisa ngerasain si energi The Monster yang ada di sini. Kayaknya partikel The Monster di sini dikasih makan kayaknya. Jadi gak ada partikel The Monster di wilayah ini. Ini baru partikelnya aja udah hampir sampai 10 hektar luasnya. Dia tuh kayak bayangan energi. Iya, bayangan energi, tapi bayangan energi kayak bergerak gitu. Lo pernah main kayak tangan nih yang kena cahaya. Nah, terus lo main kayak bentuk singa, elang, ngerti kan? Nah, kayak gitu. Dan dia tuh kayak bergerak di langit dan di permukaan gitu loh. Cuman gue belum tahu pusatnya dari mana. Cuman gue bisa lebih ngerasain lagi dengan kondisi yang agak energi universe gue agak gue perkecil lagi tuh, efeknya gue bisa ngerasain dia. Kayak gue coba masuk lagi nih.
Gue coba deketin lagi nih, kayaknya udah aman sih, nggak kedetek nih, nggak ada pergerakan apa-apa, aman sih. Wah, ini ada memori masuk ke gua. Iblis fisik. Jadi memang ini iblis fisik sih, bukan manusia sih. Jadi ada meeting antara mereka gitu, ngebahas tentang si mayat ini gitu, si mayat iblis fisik ini atau alien ini. Waduh, gua nggak ngerti lagi bahasanya. Yang gua tangkep di sini nih, bentar deh. Kayaknya si mayat ini kayak gagal dalam misi untuk ngincar seseorang, gagal dalam misi dan dia tewas gitu loh. Dan karena memang di perutnya tuh kayak ada bolongan. Tapi yang gue bingung, dia ngincar siapa? Ya dia mau nge-kill siapa? Bentar, jadi mayat yang tadi iblis fisik itu dia gagal, terus dia dijadiin bahan eksperimen gitu. Nah, gue nggak tahu ya konsep bahan eksperimen. Intinya di perut sebelah kanannya, ini humanoid banget nih soalnya bentuknya. Di perut sebelah kanan agak ke kanan dikit itu ada bolongan tebel. Nah, gue nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Tapi yang jelas dia tuh gagal misi untuk ngancurin seseorang. Tapi seseorang ini kayaknya agak lain nih. Kayak dia tuh dalam pengejaran buat ngancurin seseorang, tapi seseorang ini berhasil ngalahin dia, terus cabut gitu loh. Wah, ini banyak rahasia. Atau jangan-jangan ada Clan Universe, jangan-jangan. Wah, itu menarik sih. Harusnya sih pasti seimbang sih, pasti ada sih kan. Gue setuju sih bang. Cuman kenapa dia nggak munculin diri? Tapi iya juga sih. Bahaya lah, gak, dia aja diincer. Jadi bang, tujuannya mereka ini mau ngekill golongan-golongan universe gini ya? Iya. Oke. Oke, gue coba ke sebelahnya deh. Mukanya baunya tuh kayak bau lumut, beneran kayak bau lumut. Ini kayaknya memang bukan manusia sih. Ini iblis fisik sih. Bang, kondisi ruangnya itu kayak temboknya, lantainya warna putih kah kayak di lab-lab itu atau gimana bang? Putih semua gak? Gue coba ke anatomi berikutnya ya. Dan cahaya itu lumayan terang. Nah, yang satu lagi ini nih kaki sebelah kanannya putus. Galak juga ya. Yang sebelahnya ya. Tapi badannya agak kecil dari yang sebelahnya. Ini dia nih ngelawan siapa ya? Jadi penasaran gue. Si mayatnya bisa lu scanning memori kan? Gue coba dulu ya. Harusnya sih bisa-bisa dikit ya. Emang sel itu bercahaya ya? Selnya agak beda gak? Manusia. Selnya agak bercahaya ya. Gue coba agak megang secara energi dikit gitu. Gue ngeliat kayak selnya itu bercahaya gitu loh. Beda banget sama sel manusia ya. Ini kalau kita dikejar sama dua yang beginian gak? Better gue pulang kampung sih gak? Iya, dia ngejar sampai kampung lu bang masalah. Mungkin ini kali ya. Kadang-kadang banyak orang yang tahu-tahu diculik, hilang gitu. Orang-orang ngerti gak sih? Iya. Hilang gak ketahuan, ngerti gak sih? Oke. Pembunuhan kayak tahu-tahu kayak aneh gitu kan. Gue jadi inget omongan Mas Nugi ya. Jadi kan ada beberapa momen tuh tiba-tiba ada pihak berwajib tahu-tahu kayak kebakar, meninggal segala macam, hilang gitu. Gue jadi curiga ya. Tapi ngeri banget ya kalau asasinnya bukan manusia juga. Nah itu iblis fisik. Oh, oke, gue ngedeteksi. Kayaknya banyak di sini nih.
tiba-tiba gue ngerasain kayak di tempat di bawah tanah yang berbeda ada ruangan di mana kayak iblis fisiknya ada banyak kayak gini nih bentuknya. Ini kayak banyak nih. Waduh. Kayak ada pelatihan gitu loh. Jadi tempat lu yang sekarang ini ibaratnya itu tempat pelatihan jin fisiknya. Bukan, gue ini lagi di laboratorium, ya. Nah tempat yang banyak iblis fisik itu yang sedang latihan itu beda tempat, beda ruangan bawah tanah gitu. Gue nggak bisa nangkep apa-apa sih, memorinya terbatas banget sih. Gue ngeceknya gimana ya? Kayaknya gue nggak bisa ngecek kayak umumnya memori manusia gitu loh. Gue scanning gue nggak bisa kayak. Coba gue ngupdate dikit lagi, ngupgrade gimana caranya ya? Tetap bagian kepala coba gue cek. Ada sih, ada Clan Universe juga nih. Matanya beda gak? Manusia, dia tuh humanoid kayak manusia. Matanya beda. Matanya nggak tahu ya, agak putih gitu loh. Bola matanya tuh putih. Cuman mereka kayak bisa ngubah gitu loh. Gue nggak tahu ya, sebenarnya ada permainan apa. Kayak gue bikin jadi pusing sendiri gitu. Jadi si Clan Universe ini beberapa tuh kayak nyusup kayak ke Harvard gitu ngerti ya? Dan ketahuan gitu loh, ketahuan dan pada akhirnya dikejar sama mereka. Cuman gagal. Ada 2 cowok, 1 cewek. Dari golongan universe ini. Hmm. Mereka tujuannya menyusup itu untuk apa? Ya mereka punya tujuan masing-masing sih. Terus gua jadi kayak penonton di sini dalam pertikaian ini. Sumpah. Kadang banyak hal kita nggak percaya, cuman realitanya ada kadang-kadang, ngerti gak sih? Afterfell tuh kayak nyadarin kita gitu loh. Dunia ini banyak banget rahasia ya. Mereka dari satu tempat yang sama atau beda-beda tempat, Bang? Gue nggak tahu, dia cuman kayak waktu itu dia cuman ngecek, wah dia si makhluk iblis fisik ini memang bisa mengendalikan partikelnya biar nggak gampang kelihatan nggak. Nah ini bahaya. Ini resign gue dari Elwaria kalau ngadepin gini kayaknya. Canda. Biar nggak terlalu serius kita. Gak lucu gak? Lu bayangin gitu, lagi di kamar nyantai gitu kan, tiba-tiba 2 orangnya nongol gitu kan. Tapi jujur ya, semenjak banyak yang gue banyak tahu gitu, gue rasa memang secara keamanan gue merasa tidak aman. Makanya gue kadang-kadang kondisi tidur pun gue harus kayak tetap waspada gitu loh. Itu yang terjadi sama gue. Waspada ya, bukan ketakutan, waspada gitu. Ada klan yang beginian, gue baru tahu ya. Terus apalagi informasi yang gue dapat dari ini? Oh ini gen. Jadi Clan Universe ini gen, Jeb. Ini ada gennya, makanya mereka punya kayak power gitu loh. Gen dari mana lagi aja ini? Keturunan orang suci lagi, Bang. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan politik kosmik ini, gue nggak paham nih. Kayak ada keseimbangan gitu loh untuk menanggulangin pergerakan. Kan gini, Clan The Monster ini itu tuh udah ngotak-ngatek DNA segala macam kan untuk jadi improve, jadi kuat gitu kan. Nah jadi ada keseimbangan. Ada orang-orang yang memang dari lahir itu berdasarkan keturunan itu ada power. Cuman gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ada power gitu. Gue belum tahu alasannya. Gue belum tahu. Ya udah, mungkin gue cukup sih dari sini. Gue pergi lagi deh tempat. Gue coba ngintip para pasukan yang asasinnya deh. Z, pendapat lo gimana Z?
Jadi cuma ngomong tuh kayak ini nih baru hal kecil yang lo bisa lo ketahui gitu. Padahal masih banyak lagi gitu loh. Karena waktu tuh cepet banget berubah. Zi bilang gini, lo ngerasa gak sih dunia ini waktu cepet banget berlalu. Bahkan lo tadi ngerasa kan, lo dari awal sahur sampai lo buka puasa beda sama waktu lo kecil kan. Kayak beda jauh banget. Kayak lebih cepat sekarang puasa lo. Toto buka gitu kan. Lo aja tadi komen kayak gitu kan. Iya sih, gue tadi komen kayak gitu, kayak memang udah aneh kan. Ya balik lagi, kondisi waktu jadi cepat gini nih, itu bukan tiba-tiba aja. Pasti ada ketidakseimbangan gitu loh di bumi ini gitu. Jadi pada akhirnya ada efek samping, waktu bisa jadi cepat gitu loh. Ada ketidakseimbangan, ada something yang berat sebelah gitu loh. Jadi perputarannya jadi cepat. Oke. Kan waktu pembahasan kemarin gue ngerasa kan selisihnya 3 jam ya, 3 jam siang 3 jam malam ya. Kalau dari tahun 2090 berapa tuh, 98 ya, 1998 ya, gue rasa kalau dibanding sama sekarang ya selisihnya 3 jam. Kalau 24 jam berarti ya selisih 6 jam, 3 jam siang 3 jam malam. Iya, pokoknya kecepatan waktunya yang berubah, bukan partikelnya ya, kecepatannya yang berubah. Gue paham sih, cuman gue nggak mau bahas di sini aja, nggak sensitif. Oke, gue lanjut dulu deh. Gue nggak berani terlalu banyak ngintip, tapi radar gue nyatain itu kurang lebih ada 40-an lebih lah di ruangan ini, Jep. Bayangin 40-nya ini tiba-tiba dia ke kamar lu, Jep. Oke. Mereka ini fisik loh, Jep. Mereka tuh partikel, cuman bisa berubah gitu loh. Gak, lo ingat kan gak pembahasan tentang atom gak? Ya, Atom yang bisa berubah. Universe ke The Monster kan. ya. Buset, ada salah satu pelatihan, dia mukul batu ya, batu dengan ketebalan berapa ini, gue nggak tahu, 3 meter, itu dipukul hancur ya, 1 meter ya dipukul. Gue bayangin ada kita di batu itu, adalah kita gitu. Gimana ya, lo nusuk dia itu kayak kesemutan, lo nusuk dia tuh kayak kesemutan, feeling gue sih, Jep. Apa gak, dari tahan tubuhnya dia ini harus pakai energi gak, dia nggak bisa pakai senjata gak? Ya kalau ya bisa sih pakai basoka gitu kan, atau granat mungkin bisa, masih bisa, cuman kayak pedang dong tuh ya, aduh. Berarti senjata fisik itu nggak mempan terhadap iblis fisik ya? Ya keburu, ya better menyerahkan diri aja sih, Jep. Kalau ketemu dia, kalau lo sadar lo cuman punya modal keris atau mandau gitu kan, ya lo berserah diri aja, Jep. Oh ya bang, ada ini nggak latihan antara iblis fisik sama manusia gitu bang? Sparring ada nggak bang? Ada. Jadi memang tempat pelatihan di situ. Cuman gue nggak mau terlalu deket. Gue takut kedeteksi. Soalnya gini, penelitian gue tentang upgrade manusia itu belum selesai gitu loh. Masih panjang. Jadi untuk ya terlalu dini sih. Jadi kapan bang kita bisa ngilang bang? Ya bukan masalah ngilang ya. Minimal tahan dipukul mereka tuh udah alhamdulillah aja.
gue lihat ada tiba-tiba kayak terarah ke dokumen. Gue nggak tahu dokumennya. Tapi dokumennya tiba-tiba pindah. Jadi gini, ada frekuensi yang mengarahkan gue. Mereka tuh bekerja berdasarkan dokumen atau instruksi perintah. Perintahnya dokumen ini ada di gedung warnanya putih. Lo paham lo maksud gue? Kayak Ya, ya, ya. Gedung ada di situ. Dokumen itu ada Jeffrey Epstein yang memang ada. Pejabat lokal ada bang? Ada kayak beberapa yang belum baru dicalonkan. Oh, oke. Ada siapa lagi kita baca terus. Ini gue cuma frekuensinya doang dapat, jadi nggak akan lengkap baca dokumennya. Mau nggak mau kalau gue ke gedung tersebut, insting hunter pemburu kan kuat banget ya. Sudah gue duga itu. Di sini gue sadar kenapa nggak akan ada yang bisa berkhianat sama keluarga Pak Clement apa. Temannya banyak, mereka ngebangun ketakutan. Tapi itu make sense sih bang. Jadi yang gue tangguh, Bener. kenapa? Bener make sense kata lu. Kan kemarin udah Trump ngeluarin peraturan kayak mengusir-ngusirin orang ya. Ini kayaknya gue nggak tahu ya. Si makhluk-makhluk ini nih memang diadakan untuk pengkhianat-pengkhianat sih. Jadi Epstein salah satu pengkhianat gitu. Yang gue tangkep ya, bukan pengkhianat atau mungkin sesuatu yang melanggar etik atau hukum mereka lah. Pasti ada masalah di sini sih. Permainannya apa sih? Tapi yang gue tangkep sistem dari politik ini ya, ada klan 666, ngerti? Jeb, ada klan 666, ada lagi bangsawannya. Nah bangsawannya ini nih si iblis fisik ini, ngerti kan? Jadi kita bedain dulu nih. Ada berapa kubu nih di sini. Ya, ada kubu 666 keluarganya elit global, ya. Ada bangsawan. Nah, bangsawannya iblis fisiknya. Ngerti? Kingnya siapa kingnya? Nah, gue nggak tahu nih, gue belum tahu nih. Dalam struktur mereka Satan tuh masih ada nggak sih Pak? Gak tahu gue beneran harus cari pelan-pelan sih ini. Kayak gue coba cari lagi ya. Gue coba hindarin dulu deh, otak gue udah bener-bener kayak pertama kali astral frekuensi tiba-tiba dikasih beginian tuh kayak aduh. Maunya gue tuh yang indah-indah dulu gitu, yang enak-enak dulu, yang santai gitu kan. Gue pikir kayak cuman hanya melihat-lihat gitu. Cuman di sini gue dikasih perasaan jijik, something yang gak enak gitu loh. Kasihan melebur jadi satu, perasaan kasihan juga ada, perasaan ketakutan ada, kayak numpuk di sini. Ini baru area 51 sih sebenarnya. Gue coba cek lagi. Gue mau ngintip yang The Monster-nya coba ya. Wah, gue nggak tahu bentuk apa sih ini. Wah, nggak ngerti gue ini. Ini lu balik ke tempat awal lagi bang. Gue nembus ke sekitaran yang pusat The Monster di paling bawah tanah. Lo inget gak ada gurita yang pernah gue sampein, tahu bentuk kayak gurita? Iya. Ini kan? Iya. Gue nggak tahu DNA-nya kayak DNA dan pemikirannya dirusak. Dia bukan lagi orang universe. Kayaknya dasarnya memang dia tuh kayak hewan universe, cuman kayak dirusak gitu loh. Disabotase ya? Disabotase jadi The Monster. Coba lu bayangin ya. Dia dikasih makan, terus makanannya apa? Jadi vitamin The Monsternya itu dia ngasih jadi kayak ada berapa
jantung, tapi jantungnya ini udah dirusak dulu waktu dia hidup. Jadi salah satu mungkin ya kayaknya lebih ke ini jantung wanita sih, jantung gadis ini. Kenapa ya korbannya kebanyakan wanita? Jadi dikasih ketakutan, penyiksaan luar biasa sampai stres gitu. Nah habis itu mungkin di kill, dan pada akhirnya jantungnya ini yang dikasih makan saya ke si demonsternya itu. Mungkin dari adenokrom yang kemarin bang. Hah, gimana gak? Ingat yang adenokrom itu kan apa? Dia bisa ngebuat kayak kondisi tegang itu menjadi apa ya? Mengawet. Jadi kayak buat awet muda gitu. Nah, kalau itu aja terjadi di darah dan di apa? Di sel-sel kita, di darah kita, pasti jantung pun menjadi pusatnya. Iya, kayak dia ngambil sesuatu di situ dan pada akhirnya kayak nggak tahu ya, si gurita ini matanya jadi kayak aneh gitu loh. Gue rasa dia ada sedikit ngerasa ada gua deh, cuman dia masih ngawasin, dia masih kayak scanning kayak ini anomali apa nih, energi apa nih. Dia sadar kehadiran lo atau gimana? Kayaknya sih sadar ya, kayaknya sih, cuman masih ngedeteksi ini apa. Energi udah sampai 10 hektar kayak gini nih, pasti 3 tahun itu aja udah lumayan berarti. Dan ada memori, jadi memang bentuknya itu kayak truk. Jadi anak gadis itu dimasukin di dalam truk, kayak truk kontainer kali ya. Dibawa ke tempat tersebut. Iya, ada tiga kontainer. Ini dari mana ya? Muka-mukanya ini ngambilnya dari British ya. Ini parah sih ini. Mereka ini lagi mainin sistem. Oh iya sih. Mereka ini bukan pemain antara hitam dan putih ya. Ini kan mainin sistem sekarang. Makanya kenapa banyak orang spiritual supernatural muncul gitu loh di YouTube segala macam, ngasih kesadaran, ngasih paham gitu kan. Biar sebenarnya banyak orang tuh ngatur, kan lo tau sendiri kan. Tapi gue bisa paham sih gak petugas-petugas di sini ya. Gini ya, gue amatin ya para koruptor ya di pemerintahan gitu. Mereka tuh bahkan merasa mereka tuh gak salah gitu. Udah nggak salah, nggak merasa bersalah, santai aja wajahnya dan continue dan ketagihan untuk melakukan itu, ngerti gak sih? Hal kecil aja itu buat gue udah menyimpulkan hal besar gitu kan. Itu bukan hal kecil sih bang, koruptor itu bang. Gak usah begini loh. Buat gue sih, lo hanya bermain sama uang, ngerti kan? Ini udah kasus berat Jip, ngerti kan? Penculikan, lo eksperimen sama manusia, ngerti gak sih? Ini udah paling error sih buat gue, ngerti kan? Jadi orang kalau udah ketelan dan energi cahaya hatinya udah dimakan the monster tuh ya udah kayak robot gitu loh, nggak bakal sadar dan nggak bakal bisa diingetin juga gitu. Gue bisa paham sih, kayak pemuka agama sekarang kayak jual-jual kitab suci gitu kan, kayak ngerasa benar gitu padahal salah gitu. Gue bisa paham sih permainan The Monster. Orang kalau udah ketutup pintu hati udah ketutup sama The Monster, udah. Jadi gimana nasib orang-orang yang jadi bahan eksperimen itu? Maupun yang gagal dan yang sukses ya? Ya intinya, ya ujung-ujungnya lu jadi makanan Jep. Tapi ini kan dagingnya lumayan banyak ya, ini kemana pergi dagingnya ini? Jadi eksperimen itu cuma buat ngasih makan aja? Gini, organ-organ itu akan dipilih-pilih. Ada yang buat Clan 666, ada yang buat The Monster, itu akan dipilih-pilih sesuai kebutuhan. Yang albumin itu buat Clan 666. Jadi gue bingung sebenarnya kalau apps si
Jeffrey ada di dokumen itu, harus memang dia die dong atau gimana? Gue belum ngerti sih konsep dokumen itu. Kayaknya gue harus ngecek dokumen itu sih. Wah, gue pikir tadi ya Jack, gue memulainya itu akan lebih simpel karena gue udah pernah ke sana gitu. Datanya pun mungkin akan lebih simpel kan. Coba gue bisa tanganin the monster ini gak ya? Gue gak mau terlalu deket lah. Gue kayak dibawa ke ruangan hampa sama dia, jangan deh. Deketin dia kayak ada kayak masuk ke dalam ruangan hampa bersalju gelap. Lo bayangin gak? Lo di tempat bersalju dan nggak ada lampu. Terus tiba-tiba kayak ada something yang panjangnya satu, yang lebarnya satu ruko, tiba-tiba kayak berjalan mendekati lo kayak gue dikasih kayak berbahaya, jangan deh. Kayaknya ada radiasi genjutsunya ya, jangan deh. Ditindak atau enggak ya? Sebenarnya ada hak, cuman yang jadi masalah di sini, gue belum bisa gerak. Iya sih. Kalau gue gerak, nanti gue nggak bisa cari tahu lagi ke depan. Ngerti kan? Iya. Iya. Keamanan pasti ditambah sama dia. Oke, ini sistem gue lagi main dadu nih. Kalau gue gerak, gue mungkin harus kesini lagi deh. Gue nggak mau gegabah dulu deh. Mungkin gue mau balik dulu. Habis itu mungkin gue lanjutin lagi di sini. Pokoknya harus gue lanjutin lagi itu tentang Clan Universe. Itu gue harus cari tahu karena ya kita harus cari orang-orang ini, ngerti gak sih? Clan Universe kita butuh sih. Itu satu. Kedua, sistem di tempat ini gue masih belum jelas. Ketiga itu para assassin ini, iblis fisik ini. Terus itu partikel the monster ini baru partikel loh, udah kayak gini ya, apa induknya ya. Kelima itu mungkin gue harus cari lebih detail lagi sih. Ini gue belum selesai di sini sih. Ada jamur gak sih, pemantangan jamur di sini? Oh, kata sih jamur bukan di sini. Ada tempat satu lagi. Oh, jadi beda ya. Kalau di sini memang fokus buat si partikel the monster ini. Ini buat apa sih? Jadi coba gini deh. Sementara lu di sini dulu. Terus informasiin gua pergerakannya yang update-nya gimana. Jadi lu di sini dulu deh, gua tinggal. Itu CG lu taruh situ nggak bakal ketahuan bang? Nggak ketahuan, masih aman. Di sini gua baru paham. Kayaknya ada yang salah dalam pemahaman banyak pelaku spiritual supernatural deh kak. Sebenarnya yang sedang bermain di sini hanya bangsa jin dan bangsa manusia doang. Yang gue tangkep ya, ada sistem di mana kayak universe mau bermain tuh mereka harus punya partikel di sini, punya fisik, ngerti kan? Nggak bisa tiba-tiba ngancurin semuanya gitu dengan segampang itu, ngerti kan? Jadi kalau banyak pelaku spiritual, supernatural ngebahas tentang entitas-entitas yang wow itu, gue rasa mereka pun masih kena genjutsu di frekuensi itu gitu. Jadi masuk ke frekuensi sini genjutsu juga tetap. Mereka ngebahas entitas yang ABCD, ngebahas something yang mungkin eksistensi yang dimuliakan gitu. Cuman nyatanya perannya hampir gak ada ya. Perannya gimana kita ngomongnya? Kurang banget, ngerti gak sih? Realita fakta malah yang kita terima adalah ya The Monster udah menguasai
bumi ini. Iya gak sih? Iya. Ya gue nggak habis pikir aja mereka ngebahas entitas-entitas yang dimuliakan gitu. Tapi pada faktanya mereka hanya kena genjutsu frekuensi aja. Ngerti kan? Karena logika gue dalam berpikir ya. Kalau mereka memang ada koneksi untuk entitas-entitas besar gitu yang dimuliakan para pelaku spiritual supernatural dan siap mau pemuka agama sekalipun gitu loh, yang kita ngomong zaman sekarang ya, yang ngerasa ya salah satunya tuh banyak lah yang pemuka agamanya agak-agak menyimpang gitu gua, buat gua pribadi ya, yang bukan orang bener lah gitu, ngebahas tentang entitas-entitas mulia segala macam itu. Ya buat gua pribadi pun mereka tuh hanya terhubung sama bangsa jin doang sebenarnya. Iya. Setuju kan? Iya gak sih? Kalau memang iya, harusnya dalam kondisi penuh korupsi, penuh chaos, kekerasan, fitnah, segala macam ini kan harusnya mereka ya kita bisa ngerasain efek besar keseimbangannya dong harusnya. Tapi sekarang ini menuju ke chaos gak? Bahkan sebenarnya di kitab suci pun sebenarnya udah dikasih tahu sebenarnya akan menuju ke arah chaos dan nggak banyak perbuatan dari entitas yang di atas sebenarnya nggak sih? Serius. Ramalan, ngerti kan? Ramalan aja di kitab suci dijelaskan itu bahkan nggak mereka hanya mengirimkan utusan untuk sadar ngerti kan? Iya. Tapi banyak yang pelaku spiritual supernatural sama pemuka agama ini ngerasa kayak terhubung sama entitas mulia segala macam bla 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 ini ya. Tapi sebenarnya kalau yang gue tangkap tuh cuman bangsa jin doang sih. Jadi mereka salah lihat gitu. Oh, gue ngerasa sih. Kalau mereka terhubung sama entitas besar, otomatis mereka ada tugas dong. Ya nggak sih? Betul. Bukan cuman do something kayak bersuara doang. Kayaknya bukan style orang universe sih kalau cuman do something. Ya nggak sih? Betul. Setuju banget. Gue pribadi aja ya ditugasin ya habis-habisan di lapangan gitu, dan pada akhirnya jadi gue bikin L Warrior gitu untuk penelitian gitu, ya nggak sih? Iya. Cuman kalau konteksnya cuman mau bicara manis itu gue nggak, ya intinya pokoknya gini sih, gue nggak tahu ya, netizen tuh suka ucapan manis, puitis, filosofi yang manis gitu, yang indah-indah, mungkin bahasa bijak, cuman pada faktanya mereka dibohongin gitu. Iya, tadi lebih suka. Atau mereka lebih suka kata-kata pahit, cuman itu realita. Nah, kita harus nentuin diri kita masing-masing sih, itu pilihan sih. Iya, itu pilihan. Iya, jadi gue tangkep di sini kayak banyak orang yang salah koneksi ke frekuensi atas sih. Ini sesuai sih bang sama yang dokumen itu bang. Dokumen apa? Yang apa? Yang dulu, yang Gateway Project itu yang punya. Ya. Jadi memang para pelaku supernatural itu tuh memang kayak harus dijagain dan dilindungin gitu. Karena memang mereka sangat rawan tersabotase di frekuensinya. Karena di situ tuh akan ada serangan manipulasi kayak muncul sosok A, sosok B, sosok C mengaku A, mengaku B, mengaku C. Yang makanya mereka memunculkan istilah bubble. Yaitu apa kayak defensive energy force gitu untuk ya nolak apapun informasi yang sabotase gitu. Tapi memang gimana ya? Kayak abu-abu sih bang itu. Kayaknya memang dibiarkan gak sih? Kayaknya kalau nggak kayak gitu nggak akan seimbang juga. Kalau buat gue memang harus ada orang-orang yang sesat untuk makin menyesatkan aja. Kalau buat gue memang kayak gitu. Makanya gue nggak pernah mengamini kayak tiba-tiba aku bertemu A, B, C, D. Kayak buat gue itu ya lu ketemu apa sih gitu. Kalau memang eksistensi itu ada pasti ada perubahan nyata. Itu aja.
Setidaknya kalau lu ditolong, masa nggak adil yang lain nggak ditolong? Setidaknya kalau lu ditolong berarti ada lawan yang ditolong, gitu aja. Gimana ya? Kalau gue tuh kan membuat benteng kecurigaan tinggi gitu ya dalam eksistensi apapun gitu. Karena gue tahu dan gue harus mencirikan ini apa. Jadi ngerti gak sih? Gue nggak mau dibohongin aja gitu loh. Nggak lucu kan? Makanya konsep yang gue tahu sambungan antara langit dan bumi itu hanya sekedar pesan gitu loh. Pesan. Setuju, Bang. Nggak pesan, dan pesan itu yang pernah gue sampaikan kayak sebatas kayak apa tuh istilahnya, proyektor gitu ya, apa istilahnya kayak iya, hanya sekedar proyektor gitu loh. Nah itu, jadi kalau ada yang bahas tentang entitas mulia ya udah gue kayaknya beneran frekuensi itu banyak yang kesabotase deh. Ya logika juga sih, emang The Monster bakal ngebiarin segampang itu ya? Iya nggak sih? Nah, Iya lah bang, maksud gua lu aja ngedalemin frekuensi ini berapa tahun gitu nyampe akhirnya oke, nah ini sabotase ini memang harus dihindari nih. Ya wajar sih orang masih banyak yang bersabotase karena memang ketika mereka udah menerima sesuatu yang indah dalam pikiran mereka, tajuknya sesuai nih gitu. Jadi mereka memilih mana yang benar mana yang salah. Jadi bukan kayak memastikan ini benar atau salah, tapi memilih ini yang lebih benar buat gua gitu. Iya. So sejatinya memang butuh pengalaman sih, pengalaman untuk meneliti, misalnya membeda-bedakan, menyortir. Karena frekuensi ini miring dikit dari SCTV ke SCTV gak? Analogi kayak gitu kan? Poinnya di situ. Makanya kadang-kadang gue harus stabil banget. Terus setiap apa yang gue lihat, gue tetap di hati gue tuh dalam proses atau frekuensi itu tetap gue koreksi terus gitu. Kayak ya balik lagi ya, banyak pengetahuan dan pengalaman tuh akhirnya gue bisa kayak punya mesin mendeteksi ini bagian gak bener nih, jangan diceritain, ini bagian yang masih tanda tanya nih, itu masih disortir gitu loh. Paham sih gue. Jadi jujur gak, gue belum bisa ngotak-ngatik si assassin. Gue belum bisa ngotak-ngatik partikel The Monster ini. Gue nyebutnya partikel The Monster aja lah ya, karena gue nggak tahu dia apa. Bang, kalau pelaku supranatural yang melakukan astral frekuensi atau pecah partikel nih, kondisi ketersesatannya, kesadarannya yang bermasalah, atau si pelakunya ini, Menurut gue ya Jeb, kunci itu semua gini, menurut gue ya, sebagai peneliti ya, kuncinya itu adalah pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan, semakin benteng filter lo makin kuat, makin besar, makin tersortir. Ngerti kan? Kalau cuma modal intuisi doang, ya lo selamat, lo bisa tersesat di situ. Karena ya pada akhirnya kan gimana ya, logika ya, para pelaku-pelaku spiritual zaman dulu gitu, di saat terhubung mereka bertugasnya luar biasa bertugas, ngerti kan? Bahkan nyawa mereka pun jadi taruhannya, paham kan? betul. Ngerti kan? Ada sacrifice dalam konsep itu, dalam pertugasan. Gak mungkin dia cuman diam di tempat dan cuman kayak ongkang-ongkang kaki jadi entertainer. Itu mustahil sih kalau buat gua ya. Karena memang ada sistem keadilan gitu loh. Lu mau membela kebenaran, lu pasti harus berkorban darah. Maksudnya gitu kan konsep. Iya. Dan ya itu adalah sistem gitu loh. Itu sistem. Dimana di saat ya lo ditakdirkan, berarti lo punya takdir dan lo harus ikutin takdir itu gitu loh. Poinnya. Oke. Resikonya ya ada resiko. oh ya bang, ini gua ada pertanyaan lagi bang. Ini balik ke assassin yang tadi. Ini kan assassin yang tadi ketika menghabisi target ya, mereka kan menargetkan para pengkhianat dan
para petugas universe ya. Berarti ada hak dari mereka untuk melakukan hal tersebut. Atau dengan kata lain, sudah kontrak metong gitu. Bentar, Jep. Mungkin gue harus keluar dari sini dulu kali ya. Gue perhatiin partikel bayangan ini. Ini kalau ketelan ada bayi aja di sini. Wah, itu bisa rusak sini. Ya udahlah, sementara gue nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Gue harus masuk ke penelitian kedua sih, mungkin di minggu depan paling, Jep. Gue keluar dari sini dulu deh. Oke bang, oke. Kepala gue tegang. Beneran kayak ada di daerah situ tuh kayak ada elektromagnetiknya sih, emang kuat sih. Kayak ibarat lu kayak tau nggak main yang main elektromagnetik terus rambut lu berdiri gitu kan? Oh, tahu. Nah, mungkin rasanya kayak gitu. Cuman rambut gua nggak sampai terbang, cuman kayak tegang aja. Rambut lu kalau terbang kayak Dragon Ball, Bang. Super Saiyan. Tadi lu nanya apa, Cep? Oh, yang assassin. Nah, Iya. kenapa? Ketika mereka menghabisi target, kan mereka menargetkan para pengkhianat dan petugas universe lah ya. Berarti kan ada hak ya dari mereka untuk melakukan hal tersebut. Atau dengan kata lain sudah kontrak mati gitu. Si targetnya ini pengkhianat. Jujur gue belum tahu mereka ini asal usul dari mana. Ini yang mungkin disebut yang reptilian itu ya. Mas Dugi yang Beethoven tuh pernah cerita sih soal reptilian itu ya. Cuman gue masih nggak percaya gitu loh, ngerti kan? Maksudnya gue pemahamannya tuh waktu itu belum sefrekuensi. Gue kan dulu nggak percaya alien, tapi kalau pemahaman aliennya itu adalah sama dengan iblis fisik, nah sekarang gue nyambung nih, ngerti kan? Iya, setuju bang. Gue nyambung ya, mungkin ya ini baru hipotesis awal gue aja, tapi gue nggak tahu nih awalnya gimana, gue nggak paham nih. Jujur bang, ada yang beberapa harus dikorek sih. Kayak misalnya asal usul kenapa bisa ada partikel itu di sana? Apakah di bawah atau dia naik? Mungkin gue harus terangin di sini kali ya. Iya bang. Ini menurut pemikiran dari penelitian gue doang ya. Gue ngerti sekarang soal Greenland ini gitu. Gue ngerti soal Greenland. Greenland itu dekat dengan kutub utara kan. Yeah. Kutub utara, dan kalau medan magnetnya di daerah tersebut diganggu gitu, otomatis ya dunia jadi megatrust dong, pasti terjadi. Sebenarnya kartu trufnya tuh di situ. Kartu truf Amerika di situ, kalau gue rasa ya dia mau handle itu. Nah, cuman bukan itu sebenarnya bukan megatrustnya yang gue pusingin sebenarnya. Tapi ya dia beneran pengen narik sebuah entitas yang masuk ke frekuensi kita, gak? Dia pengen narik bulan ini. Ini kalau gua kronologi nih mungkin. Andai kata nanti misalkan di daerah Greenland, gua nggak ngerti politiknya seperti apa. Kutub utara Greenland ini perang, ada nuklir, ledakan itu akan merusak medan magnet bumi kan, dan pada akhirnya gejolak
gejolak di bumi, dan pada akhirnya mungkin megatrust datang, medan magnet di bumi rusak, dan secara nggak langsung mungkin narik bulan di situ. Dan Yes. terjadi setelah bulan itu, ya mungkin gue nggak bisa jelasin di sini. Yang jelas ya kita akan mulai bersatu dengan dunia lain itu. Jadi katuturf di situ. Gue ngerti sekarang kenapa Greenland itu penting. Penting bagi mereka. Iya, Bagi semua sih kamu. bagi semua sih itu. Dan ya itu kalau di nuklir ya nggak ada yang menang, laut semua ini udah. Coba deh kalau nanti kalau kalian pahamin ya, di bumi itu kan ada medan magnet gitu. Kalau kalian rusak medan magnetnya, pasti ada something yang berubah di bumi ini gitu. Tapi orang kok nggak ngeh ya? Orang cuma mikir kayak ada harta terpendam lah, ada something lah di bawah tanah. Ya sebenarnya lebih ke ya mungkin ya medan magnetnya itu di bawah tanah yang kalau dirusak ya udah. Mungkin itu aja kali ya penjelasan dari gue ya. Oke bang, ini pertanyaan terakhir bang. Hmm. Tadi kan secara intuisi lu ditahan untuk menyerang ya si partikel the monster ini. Hmm. Karena ketika lu menyerang atau menyentuh si partikel tersebut, Hmm. berarti mereka bisa menyentuh lu. Bukan, lebih tepat dia bisa deteksi gua. Takutnya di saat nanti hari mungkin di sesi gua datang banyak yang berubah takutnya. Jadi PR, takutnya nanti gua datang ke sana cuma ada pertarungan doang, gua nggak dapat informasi. Dan itu melelahkan sih. Pokoknya di situ. Dan lumayan bahaya juga. Orang-orang sukanya keributan sih bang. Kenapa? Tapi orang-orang sukanya keributan sih bang. Nggak salah sih itu. Emang feodal kultur. Apalagi warga-warga Konoha gitu. Apa itu aturan? Tunggu gue bisa ngupgrade tubuh ya. Tubuh manusia bisa gue upgrade baru lah ya. Ya udah Jep, closing dulu deh. Paling next sesi ya kita kesini lagi sih. Gue belum puas. Jadi ya. kapan bang? Kenapa? Kapan kita mau ke 51 lagi ini? Lu jangan janji-janji doang bang. Banyak yang nungguin soalnya nih. Paling Sabtu ya malam, Sabtu malam paling. Besok gue mungkin 2000 berapa nih bang? nggak lah. Mungkin ke depan agak intens lah. Intens. Besok gue besok ke Mesir sama Feni kayaknya sih. Kalian spam aja ya Instagram Bang Adam kalau dia PHP guys. Emang se-PHP itu gue ya untuk konten ya. Oh iya, betul. Lu nggak sadar atau gimana bang? Kok lu masih bertanya sih bang? Lu kayak tidak merasa bersalah gitu. Sudah menjanjikan tapi lu meninggalkan gitu. Tapi gak menurut lu yang gue ceritain kemarin itu ya, bener-bener memang udah soal yang ya megatrust itulah ya, soal yang medan magnet di kutub utara ya. Utara kan ya? Deket Greenland kan? Iya. Iya sama itu juga hipotesa yang gue nggak kuat salah juga. kan. Kayak waktu itu kan kita sampai kita kan ngundang juga beneran dari seorang akademisi beneran gitu ya. Kalau itu kan hipotesa yang gue dukung karena memang gue punya background orang tua yang di wilayah geodesi gitu. Nah cuman kalau untuk wilayah ini akhirnya sebenarnya sangat make sense sih, karena sistem alam itu sendiri dipengaruhi beneran sama frekuensi dan magnetis ya, yang bener-bener kuat gitu. Elektromagnetik itu bener-bener mempengaruhi alam gitu. Kitanya aja yang nggak ngelihat itu, kita nggak bisa nyadarin hal itu gitu. Padahal itu secara global kan memang paling berpengaruh. Cuman ya gimana ya? Emang bener-bener orang awam nggak akan mengerti dan cuma jadi korban, itu emang real sih bang. Jadi makin gue mengerti ya terminologi NPC real sih. Makin kesini gue makin nyadar ya memang bener sih. Mau gimana pun nggak bisa lari sih. Itu kayak apa ya bilangnya? Ya memang pahit sih teman, kayak nyatanya gitu ya, gimana ya? Makin susah aja gitu. Ya udahlah,
kita closing dulu deh. Bang, Kenapa? pesan-pesan lu untuk NPC bang. Kenapa? Pesan-pesan untuk NPC. Gue belum bisa komen dulu deh. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau enggak, assassinnya gue kirim ke rumah lu ya guys. Oke, dah.